Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanto Putra Ramadan dengan NPM 231111005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang user experience design PMB untuk Universitas Widyatama. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah mendorong perguruan tinggi untuk bertransformasi ke arah layanan digital, termasuk dalam proses penerimaan mahasiswa baru atau yang biasa kita sebut dengan PMB. Website PMB menjadi media utama yang digunakan oleh calon mahasiswa untuk memperoleh informasi mengenai program studi, biaya pendaftaran, persyaratan, hingga proses pendaftaran secara online. Namun, dari website PMB tersebut, perguruan tinggi masih terdapat kendala, jadi dibutuhkan perbaikan UX agar proses pendaftaran menjadi lebih mudah dan nyaman. Metode design thinking. Di metode design thinking ini ada 5. Yang pertama ada empathize, ada define, ideate, prototype, dan test. Lalu di tahap empathize atau pengumpulan data, pertama kita mencari populasi, yaitu mahasiswa aktif angkatan 2023. Lalu kita sudah ketemu sampelnya, yaitu 30 responden. Untuk metode yang digunakan yaitu mengisi kuesioner melalui Google Form, dan yang terakhir yaitu tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dan kendala pengguna PMB. Hasil kuesioner, penemuan utama yaitu sebanyak 58,8% mendaftar melalui admin. Yang kedua, 88,2% sering bertanya kepada admin. Dan yang terakhir, 52,9% menganggap tracking real time sangat penting. Lalu, untuk fitur yang dibutuhkan adalah status pendaftaran, hasil seleksi, simulasi biaya, dan jadwal tes. Empathy map. Orang-orang menyebutkan bahwa alurnya membingungkan dan ingin sistem yang lebih mudah. Lalu mereka berpikir ingin cek status sendiri dan ingin tahu semua informasi dalam satu tempat. Yang mereka lakukan yaitu menghubungi admin dan mengakses website. Dan yang terakhir yang mereka rasakan yaitu bingung, kesal, dan khawatir akan salah langkah. Problem statement atau masalah utama dari PMB saat ini yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap admin. Yang kedua, alur pendaftaran yang membingungkan. Yang ketiga, informasi tidak terpusat. Keempat, tidak ada tracking real time. Dan yang terakhir, website belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu untuk user persona pertama yaitu Eurorangga, mahasiswa gap year yang tujuannya adalah mendaftar kuliah yang mempunyai masalah alur yang membingungkan dan yang dia butuhkan yaitu jadwal dan status yang real time. Persona kedua yaitu Yola Agustin, ia seorang mahasiswa dan membutuhkan simulasi biaya UKT. Solusi yang ditawarkan yaitu dashboard PMB yang terintegrasi, yang kedua tracking status real time, yang ketiga simulasi biaya kuliah, yang keempat jadwal dan pengumuman otomatis, yang kelima notifikasi otomatis, dan yang terakhir tampilan modern dan user friendly. Lalu berdasarkan hasil kuesioner dan analisis kebutuhan pengguna, terdapat 4 fitur utama yang menjadi prioritas dalam pengembangan sistem PMB. Dashboard PMB berfungsi sebagai pusat informasi bagi calon mahasiswa. Tracking status membantu memantau progres pendaftaran secara real time. Simulasi biaya memberikan gambaran transparan mengenai biaya kuliah, serta jadwal dan pengumuman memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi penting secara cepat dan terpusat. Keempat fitur ini dipilih untuk mengurangi ketergantungan terhadap admin dan meningkatkan pengalaman pengguna selama proses pendaftaran. Ada 4 fitur utama dari PMB yang kami gunakan, yaitu dashboard PMB yang memiliki tujuan informasi terpusat, yang kedua tracking status yang memiliki tujuan untuk memonitoring progres, yang ketiga ada simulasi biaya yaitu transparansi biaya, dan yang terakhir jadwal dan pengumuman yang memiliki tujuan akses informasi secara cepat. Prototype ada dari dashboard PMB, tracking status, simulasi biaya, informasi, dan pengumuman. Lalu testing. Tujuan testing memastikan prototype mudah digunakan, fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna, serta membantu pengguna menyelesaikan proses pendaftaran dengan lebih efektif dan efisien.
Yang pertama yaitu melihat status pendaftaran, yang kedua mengecek jadwal tes, yang ketiga mengakses simulasi biaya, dan yang terakhir melihat hasil seleksi. Hasil dari testingnya yaitu pengguna lebih mudah memahami alur, tidak perlu sering bertanya pada admin, dashboard dan tracking sangat membantu, sistem lebih cepat dan efisien, dan yang terakhir tampilan lebih sederhana dan terstruktur. Kesimpulan dan pengulangan. Redesign website PMB menghasilkan tampilan dan fitur yang lebih mudah digunakan, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi dan memantau proses pendaftaran dengan lebih cepat dan nyaman. Kesimpulannya, UX baru berhasil meningkatkan pengalaman pengguna PMB, informasi lebih terpusat dan transparan, lalu pengembangan selanjutnya yaitu chatbot bantuan, notifikasi email dan WhatsApp, serta yang terakhir optimalisasi versi mobile. Untuk demonya akan dilakukan setelah ini. Ini adalah website PMB Universitas Widyatama yang kami kembangkan. Yang pertama, kita bisa mengeklik daftar sekarang, lalu mengisi nama lengkap, data diri yaitu anggap saja dia bernama Ucu Terbakti dengan NIK asal saja, terus email aktifnya, nomor WhatsApp-nya asal saja, terus tempat tanggal lahir, terus asal sekolah, lalu terakhir jenis kelamin. Lalu kita lanjut, terus ada pilihan program studi dan ada pilihan jalur masuk melalui PMDP atau nilai rapor, reguler atau tes tulis, dengan terakhir transfer kredit. Kita coba PMDP, lalu pilih teknik informatika. Lalu kita lanjut, lalu di sini upload dokumen. Ada ijazah atau surat keterangan lulus, rapot semester 1 sampai 6, KTP, foto 3x4, dan sertifikasi prestasi jika memiliki prestasi. Lalu di sini ada biaya pendaftaran senilai 250.000 yang bisa ditransfer melalui Bank BNI, Bank Mandiri, dan BCA. Lalu kita konfirmasi pembayaran saja. Ini pendaftaran sudah berhasil, nomor pendaftarannya sudah ada. Lalu kita lacak pendaftaran. Nah, untuk namanya memang belum terganti ya, kekurangannya masih ada di situ. Lalu di sini sudah ada timeline pendaftaran, yaitu ada akun terdaftar, formulir, prodi dipilih, dokumen diupload, pembayaran diterima, verifikasi, jadwal tes, pengumuman, dan daftar ulang. Lalu selain itu ada pula jadwal tes. Di sini ada jadwal tes untuk tes tulis, tes wawancara, tes portofolio, pengumuman hasil seleksi, daftar ulang, dan orientasi mahasiswa. Lalu di sini juga ada notifikasi, dokumen, jadwal tes, dan pembayaran. Lalu ada pengumuman hasil, jadwal tes, beasiswa, pendaftaran, perpanjangan batas, dan program KIP. Lalu di sini juga ada simulasi biaya kuliah, yang dimana jika kita ambil contoh teknik informatika dengan jalur masuknya reguler, cicilannya misalkan 2 kali per semester, lalu beasiswa tambahnya 0. Di sini ada estimasi biayanya, yaitu biaya pendaftaran 250, uang pangkal 12.500.000, UKT per semester 7.500.000. Dan total biaya tahun pertama yaitu 20.250.000 dengan jadwal cicilan
2 kali per semester. Yang pertama saat daftar ulang sebesar 3.750.000 dan yang kedua cicilan kedua yaitu di bulan ketiga di 3.750.000 juga. 3.750.000. Lalu jika kita ambil akuntansi, lalu kita pilih PMDP 10% dengan cicilan 4 kali per semester, itu didapatkan uang pangkal sebesar 9.450.000 UKT per semester setelah diskon 10% yaitu 5.850.000 dengan total biaya tahun pertama 15.550.000. Dan jadwal cicilannya 4 kali per semester. Yang pertama itu saat daftar ulang sebesar 1.462.500, cicilan kedua di bulan ketiga dengan nominal yang sama, cicilan ketiga di bulan kelima dengan nominal yang sama, dan cicilan terakhir di bulan ketujuh dengan nominal yang sama. Untuk selanjutnya, misalkan kita ambil DKV dengan beasiswa prestasi 4 kali semester dengan beasiswa tambahan 25%. Di sini didapatkan uang pangkal setelah diskon 25% yaitu 8.625.000. UKT per semester setelah diskon 20% yaitu 5.600.000. Total biaya tahun pertamanya 14.475.000. Dengan jadwal cicilan 4 kali per semester. Cicilan pertama saat daftar ulang yaitu 1.400.000, cicilan kedua di bulan ketiga dengan nominal yang sama, cicilan ketiga di bulan kelima dengan nominal yang sama, dan cicilan yang terakhir di bulan ketujuh dengan nominal yang sama. Dan yang terakhir, beasiswa kurang mampu untuk teknik industri dengan beasiswa tambahan 50%, uang pangkal 6 juta, UKT per semester 5.760.000, total biaya 12.010.000. Dengan cicilannya 1.440.000 saat daftar ulang, cicilan kedua di bulan ketiga nominal yang sama, cicilan ketiga bulan kelima nominal yang sama, dan cicilan keempat bulan ketujuh dengan nominal yang sama. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.